warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita masuk pada langkah yang ketujuh, yaitu penutupan. Setelah teman-teman tadi menyampaikan langkah-langkah yang sebelumnya. Untuk kali ini saya hanya ingin menyampaikan semacam rangkuman ya, dari materi-materi yang telah disampaikan teman-teman sebelumnya terkait dengan pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil, nah, termasuk yang menyusui. Baik, Bapak, Ibu, yang perlu diperhatikan ketika Bapak, Ibu yang hamil atau Bapak yang istrinya lagi hamil, yang pertama pastikan ibu-ibu yang hamil makan makanan yang bergizi. Ya. Silakan bantuan PKH yang didapat oleh Bapak atau Ibu dipergunakan sebaik mungkin untuk membeli makanan yang bergizi, misalnya beras, telur, sayuran, daging, dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilannya minimal 4 kali selama hamil. Lebih banyak, semakin banyak lebih baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan ibu yang hamil melahirkan di fasilitas kesehatan agar kemudian kesehatan ibu dan anak ibu bisa terjaga dengan baik. Kemudian berikutnya, setelah ibu melahirkan, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD istilahnya segera mungkin, meskipun itu hanya sekedarnya saja, karena itu penting untuk menambah energi anak, kesehatan untuk anak. Menyusui setelah melahirkan, usahakan meskipun di fasilitas kesehatan misalnya dikasih jangka waktu sampai beberapa hari, usahakan minta untuk bisa menyusui. Tidak bisa menyusui secara langsung, biasanya disediakan alat untuk dilakukan kemudian disimpan, ya disedot lah. Kalau tidak bisa, bapak-bapak bisa ganti itu nyedot ya. Kemudian berikutnya, apa yang sedot, Pak? Ya air susunya gitu ya, bukan susunya. Kemudian yang berikutnya, periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan gitu ya. Dan yang terakhir, usahakan atau pastikan bahwa bapak ibu membuat kartu Indonesia Sehat atau KIS buat anak ibu, agar supaya kemudian ini menjadi istilahnya ya, jaga-jaga, takut di kemudian hari kemudian mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kemudian kita bisa lebih gampang dan lebih mudah untuk memeriksakan anak ketika anak mengalami kurang sehat. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ibu-ibu atau istri bapak-bapak hamil ya, agar kemudian ini semua dilakukan dalam rangka agar anak tumbuh sehat, kemudian tinggi dan cerdas. Ketika sudah sehat, kemudian tumbuh dengan baik dan memiliki kemampuan atau IQ-nya bagus, maka bapak dan ibu yang merasa senang. Pendamping hanya bisa melihat gitu ya. Tapi mudah-mudahan kali ini bermanfaat bukan hanya untuk bapak, tapi untuk saya sendiri di keluarga kita masing-masing. Saya kira ini untuk langkah yang ketujuh sebagai penutup dari beberapa sesi yang sebelumnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.